أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allahu Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sesungguhnya ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Karena untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya harus mentaati apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu adalah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada bagi kita untuk membantah, untuk menghina dan menyelisihinya. Karena yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan surga Allah dan yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah sami'na wa ata'na. Maka kami dengar dan kami taat. Dan tidak boleh dibenturkan dengan ucapan dan pendapat orang lain, yang mana pendapat itu tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Jalla Jalaluh dan Rasulnya SAW. Maka ketika dia bertabrakan, ketika dia tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka tinggalkan hal tersebut tanpa merasa ragu, tanpa merasa terhina. Karena sejatinya yang membuat kita terhina itu adalah ketika kita jauh dengan perintah Allah, ketika kita jauh dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, sebelum dari bab ini yang kita bahas, beliau mengajarkan kita untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari ucapan beliau, dari perbuatan beliau, dari tikrornya beliau, semua dikerjakan. Karena itu di antara tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang setelahnya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam bab yang ke-17. Kata beliau, babun fi wujubi al-inqiyadi li hukmillahi ta'ala. Bab kewajiban untuk tunduk kepada hukum Allah. Maka enggak ada sunnah-sunnahnya. Kalau Allah memberikan hukum seperti itu, ini hukumnya haram, maka enggak ada kita mengatakan, oh Ustadz, ini untuk kebaikan kita. Oh Ustadz, ini untuk kemaslahatan kita, baik untuk diri saya Ustadz.
Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan itu adalah haram. Maka enggak boleh orang melakukan hal tersebut kecuali yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika orang itu darurat. Yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kalian tidak bisa mengerjakan yang lainnya dan harus engkau kerjakan sesuatu yang haram tersebut, maka silahkan engkau kerjakan ala kadarnya saja. Tidak boleh lebih dari apa yang engkau butuhkan. Maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan wajib tunduk kepada hukum Allah. Wa may yaqulu man du'iya ila dzalik. Dan apa yang dikatakan kepada orang yang diseru. Berarti orang yang diseru dengan hukum itu harus tunduk. Kayak kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sholat, maka wajib kita mengerjakan sholat. Allah melarang kita untuk menipu orang lain, maka enggak boleh kita menipu orang lain, harus tunduk dengan hal tersebut. Jangan sampai kita mengatakan seperti ini dan yang lainnya. Wa umira bima'rufin, kemudian dia diperintahkan dengan mengerjakan sesuatu yang ma'ruf. Wa nuhiya anil munkarin, kemudian dia dilarang dari mengerjakan perbuatan yang mungkar. Maka disebutkan oleh beliau di sini yan bagi al-istislamu li hukmillahi ta'ala zahiran wa batinan. Maka wajib seseorang itu istislam, berserah diri, pasrah dengan hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala secara zahir, secara batin, waduna i'radin, tanpa harus menolak dan membantahnya. Au tawanin, au mudafaati, au munazaati. Enggak boleh kita membantah hukum Allah, enggak boleh kita menghina hukum Allah. Ketika Allah memerintahkan perempuan itu menggunakan jilbab misalnya, jelas-jelas dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnin alaihinna min jalabibihinna ayyurafna fala yuzaina. Wahai para nabi, katakan kepada istri-istrimu. Oh, berarti itu istri Nabi, Ustaz, bukan kita. Itu umum bagi kita. Katakan kepada anak-anakmu, kemudian kepada kaum muslimat, semua kaum muslimat yang dia mengatakan beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hendaknya dia menjulurkan jilbabnya supaya dia dikenal oleh orang lain dia adalah seorang muslimah. Kemudian dia tidak diganggu. Tiba-tiba ada yang datang, Ustaz, belum siap, hati ana belum berjilbab, Ustaz. Ana harus jilbabi hati ana dulu, baru ana berjilbab. Kapan kita bisa menjilbabi kepala kita kalau kita tidak mencobanya? Kata para ulama, dan disebutkan oleh orang-orang Arab, kita bisa itu karena biasa. Antum kalau nggak biasa nggak akan terbiasa. Kalau nggak memaksa diri, maka kita tidak akan biasa dengan hal tersebut. Kita bisa karena biasa. Ya karena kita biasa sering datang sholat jemaah, akhirnya biasa kita. Tapi kalau kita yang jarang sering datang sholat jemaah, itu berat jemaah. Langkah aja dari rumah keluar ke rumah itu, kayaknya ini berapa kilo kaki ini nggak bisa digerakkan, susah sekali. Tapi kalau yang sudah terbiasa, bisa dia mengerjakan amalan tersebut. Nah, lianna dzalika dalilul iman al-mahdh, dikarenakan dia adalah bukti keimanan seorang muslim. Apa itu? Menerima apa yang diberikan dari hukum Allah dan menerima apa yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu tanpa membantah, tanpa menyelewengkan, tanpa menghina, tanpa kita menentang dan yang lainnya secara zahir dan secara batin. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam firman-Nya, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-65. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu ya Muhammad, demi Allah Tabaraka wa Ta'ala, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum. Sungguh orang-orang itu tidak akan beriman, dia tidak dikatakan jadi orang mukmin kalau dia tidak menerima dan menggunakan hukummu. Kalau dia tidak menerima dan menggunakan hukummu, berarti apa yang diperintahkan oleh Allah di antara tanda keimanan kita, kerjakan.
Apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW di antara tanda keimanan kita, kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya, tanda keimanan kita, tinggalkan. Cukup jemaah. Kerjakan, tinggalkan. Kerjakan, tinggalkan. Itu selesai sudah. Yang baik dikerjakan, yang ma'ruf, yang mungkar itu ditinggalkan. Selesai sudah jemaah. Enggak boleh, enggak perlu berlebih-lebihan kemudian yang lainnya. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapatkan pada dirinya rasa berat ketika engkau telah memutuskan, karena memang itu yang terbaik. Karena memang itu yang terbaik. Di antara contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allahu Jalla Jalaluhu memerintahkan untuk membunuh orang yang membunuh orang lain. Syariat Islam, kalau ada yang membunuh, bunuh dia. Itu adil jemaah, dan ternyata ada faedahnya. Ketika ditegakkan hal tersebut, nggak ada orang yang akan membunuh saudaranya yang lain, karena dia pasti dibunuh. Maka di antara negara-negara, bukan kita menyindir negara kita, lah jemaah, kita membahas tentang masalah hukum. Negara di luar dari negara kita yang menegakkan syariat Islam, itu kejadian atau perbuatan-perbuatan maksiat atau mungkin yang lainnya itu berkurang jemaah. Di antaranya kayak seperti pembunuhan, walaupun ya ada 1-2 orang, tapi biasanya yang melakukan itu orang yang bukan penduduk asli. Orang yang bukan penduduk asli, karena dia nggak paham dengan hal tersebut, atau mungkin dia tidak sama seperti di negara mereka. Maka ketika ditegakkan hal tersebut, maka angka kematian gara-gara kejahatan itu sangat jarang sekali. Mungkin dalam 1 tahun kita akan mendapati mungkin 10-20 orang. Tapi kalau di luar dari negara yang menegakkan syariat Islam itu, tiap hari antum lihat ada orang dibacok. Bahkan 1 hari antum lihat berita itu sampai puluhan orang, bahkan 50 orang kayaknya per hari antum lihat itu dibunuh, dirampas, dibegal. Itu tiap hari kejadiannya. Karena memang ya seperti itu. Ketika ditegaskan atau diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu suatu perintah, kemudian ditegakkan suatu hukum, maka tidak ada lain, itu akan mendatangkan kemaslahatan. Fala yajidu summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka merasa tenang dengan hal tersebut. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-51. Allah Rabbul Alamin mengatakan, innama kana qaulal mu'minina idza da'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Hanya saja ucapan kaum muslimin ketika dia diseru kepada Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan hukum Allah dan Rasulnya di antara mereka, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu keimanan seorang mukmin yang asli. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang dia menerima apa yang ditentukan oleh Allah, kemudian dia mendengar apa yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari syariat dalam melakukan perbuatan yang ma'ruf, kemudian meninggalkan perbuatan yang mungkar. Kemudian beliau mengatakan di sini, Al-Imam An-Nawawi, wa fi min al-ahadits wa Abi Hurairah al-madhkuru fi awalil bab qablahu. Maka kita sudah sebutkan di awal dari bab yang sebelumnya, hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ghairuhu, dan yang selainnya, min ahadisi fihi, dari hadis-hadis di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'uni ma taraktum. Tinggalkan bagiku, kata Nabi SAW, apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Maksudnya, ya sudah, yang aku tinggalkan untuk kalian, biarkan dia. Gak usah diotak-atik, gak usah dilebih-lebihkan, gak usah dikurangin. Oh, ini puasa Ramadan 1 bulan, ya sudah 1 bulan sudah. Nggak usah nanti gabung dengan puasa-puasa yang lainnya. Puasa ini sekian hari, puasa ini sekian hari. Itu yang aku berikan kepada kalian. Maka biarkan dia. Nggak usah diotak-atik. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian hadis yang pertama, dan hadisnya cuma 1 dalam bab ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan,
An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau nuzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika diturunkan kepada Nabi SAW, yaitu ayat yang mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan jika kamu nyatakan apa yang di dalam hati kalian, atau kalian akan sembunyikan hal tersebut, maka Allah tetap akan meminta pertanggungjawabannya. Allah akan minta pertanggungjawabannya. Yang kita tampakkan dari diri kita, amalan-amalan soleh, yang kita sembunyikan amalan-amalan soleh tersebut, Allah akan berikan kebaikannya. Allah akan berikan kebaikannya ketika dia ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti kita sholat, misalnya sholat jemaah di masjid, kita tampakkan amalan-amalan soleh tersebut, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan perhitungan terhadap amalan yang kita kerjakan. Baik dia kita tampakkan di tempat yang ramai, atau mungkin kita sembunyikan hal tersebut. Dan Allah tabaraka wa ta'ala maha pengampun lagi maha kasih sayang. Maka beliau mengatakan, istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa baraku ala rakibi faqala ayya Rasulullah kullifna min a'mali manuti. Maka dia mengatakan di sini yang mereka merasa berat bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sungguh amalan ini sangat berat bagi kami. Amalan apa itu? Amalan sholat, jihad di jalan Allah, berpuasa, bersedekah. Wa qad unzilat alaika hadhil ayah wala nutikuha. Dan ayat itu turun kepada engkau wahai Muhammad, dan kami enggak bisa mengerjakannya. Dan memang ketaatan itu berat, jemaah. Para sahabat Nabi SAW di awal turun-turunnya ayat ini mereka mengeluh. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apa yang diturunkan kepada engkau itu la nutiku. Kami merasa berat dengan hal tersebut. Salat, jihad, kami harus meninggalkan keluarga kami. Kami harus merelakan semua yang ada pada kami. Bahkan mungkin kami rela dibunuh oleh para musuh. Kemudian berpuasa, kita harus menahan diri dari pagi sampai sore harinya ya Rasulullah. Bersedekah, kita sudah capek-capek nyari duit, ngumpulin harta, harus dikasihkan kepada orang-orang yang enggak kerja dia, yang dia enggak ada pekerjaan. Kita harus bagi-bagi kepada mereka ya Rasulullah. Dan sungguh ayat ini turun kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian kami tidak merasa kuat dengan hal tersebut. Dia mengatakan hal tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Oh, kalian mau seperti orang-orang yang sebelum kalian dari ahli kitab, yang mereka mengatakan kepada Allah Jalla Jalaluhu ketika dia diperintahkan suatu ketaatan, ketika dia diperintahkan oleh rasul-rasul mereka, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar, cuman kami nggak mau taat. Kami dengar, cuman kami nggak mau taat. Dan itu yang dilakukan oleh mereka. Orang-orang sebelum kita dari ahli kita, dia mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami enggak mau taat. Kayaknya banyak dia yang membunuh nabi mereka, menyelisih nabi mereka, disampaikan ini kebenaran, dia enggak peduli dengan hal tersebut. Baru kalau sudah diazab dia menyesal dengan hal tersebut. Nah, balqulu, tapi katakanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami meminta ampun kepadamu ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa yang diajarkan oleh Allah, perintah dari Allah, kemudian diajarkan dari Nabi SAW, kita harus mendengar dan taat.
Dan nggak boleh kita mengatakan kita nggak mampu. Karena sejatinya ternyata Allah akan memberikan suatu ketaatan sesuai dengan kemampuan kita. Pasti kita bisa mengerjakan hal tersebut. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani sesuatu dengan yang lebih daripada kemampuannya. Ketika kita nggak bisa berdiri sholat, kata Nabi SAW, duduk. Engkau nggak bisa duduk, berbaring. Engkau nggak bisa menggerakkan tubuh kalian, maka berisyarat. Disyariatkan oleh Nabi SAW. Engkau bersedekah, engkau nggak memiliki duit untuk bersedekah, engkau bisa berzikir. Karena zikir itu ternyata sebanding dengan bersedekah dengan uang. Dan dalilnya sudah lewat jemaah. Ketika orang-orang miskin datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya borong pahala ya Rasulullah. Kami orang miskin nggak ada yang kami lakukan. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sama seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nusum, mereka berpuasa sama seperti kami berpuasa. Tetapi dia diberikan kelebihan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi dia dikasihkan kekayaan, bisa bersedekah, dia Rasul. Akhirnya Nabi SAW memberikan dia pengajaran. Dengan berzikir, Nabi mengatakan bikulli tasbihatin shadaqah, wa kulli tahmidatin shadaqah, wa kulli tahlilatin shadaqah, wa kulli takbiratin shadaqah, wal amru bil ma'ruf shadaqah, wa qaulun at-thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik juga shadaqah. Diberikan yang sebanding dengan hal tersebut. Karena ketika kita nggak bisa melakukan suatu ketaatan, maka lakukan sekemampuan kita ya jemaah. Dan itu nggak ada pemberatan sama sekali dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau mereka mengatakan, qalu sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami akan dikembalikan. Falamma iktara'aha al-qaum wa zallat biha al-sinatahu. Maka ketika mereka telah membaca serta atau telah mereka baca hal tersebut, telah mereka baca serta lisan-lisan mereka tunduk dengan hal tersebut, anzalallahu ta'ala fi israha. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat setelah ucapan mereka. Mana dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, telah diturunkan kepada mereka Al-Quran dari Tuhan mereka, dan mereka beriman dengan hal tersebut. Mereka beriman dengan hal tersebut. Kemudian kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulih. Dia beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasulullah Jalla Jalaluhu, dan tidak membedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang berikutnya. Karena kita diperintahkan beriman dengan semua rasul. Dan kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allahu Rabbul Alamin. Injil, Zabur, Taurat. Kita beriman, diperintahkan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Beda dengan agama yang lain. Mereka cuma mengimani kitab mereka saja. Selain kitab-kitab, walaupun dia tahu itu dari Allahu Jalla Jalaluhu, mereka enggak mengimani hal tersebut. Maka mereka akan menentang dari, ya sama seperti saudara kita yang memegang Injil, dia enggak menerima Taurat, Taurat juga enggak menerima Injil. Padahal mereka saling comot satu dengan yang lainnya. Ngambil dari pendapat Injil itu dimasukkan dari Taurat, dimasukkan kepada Injil. Injil seperti itu. Nah, mereka mengambil dari kitab sebelumnya, tapi mereka enggak mengakui. Kalau orang-orang yang beriman, mereka mengakui semua kitab yang diturunkan kepada kita, dan kita tidak akan membedakan rasul yang satu dengan yang satunya, satu dengan satu, enggak, semuanya. Bahkan kita mengimani yang 25 rasul. Yang ada di antara mereka ada Nabi Isa, ada Nabi Musa. Yang Injil, Nabi Isa, yang Taurat, Nabi Musa, kita mengimani semuanya.
Kita mengimani semuanya dan tidak membedakan antara mereka. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan saya mendengar dan saya taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunilah kami dan kami, atau kepadamulah kami akan kembali, kata mereka. Itu langsung diturunkan ayatnya sebagaimana yang diucapkan oleh para sahabat tersebut. Falamma fa'alu dzalika nasakhallahu ta'ala wa anzalallahu ta'ala la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemudian ketika dia sudah diturunkan sami'na wa ata'na, harus mendengar dan taat apa yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin, maka Allah berikan dia keringanan. Dihapus hal tersebut. Sami'na wa ata'na itu maksudnya dia diberikan semua perintah seperti ini, tapi ayat berikutnya menghapus supaya dikerjakan sesuai yang kemampuannya saja. Karena kalau sekadar mengatakan sami'na wa ata'na, apa kata Allah itu harus dituruti. Mau sakit, mau pingsan, harus berdiri berarti mengerjakan ibadah tersebut. Akhirnya diturunkanlah ayat yang berikutnya, kata Imam Nawawi, dinasakh hukumnya. Dinasakh hukumnya, ayatnya masih ada, hukumnya dinasakh. Yang mengatakan sami'na wa ata'na, kami taat dan kami lakukan amalan tersebut. Ketika diperintahkan sholat, kami sholat. Cuman ada ayat yang mengatakan kalau memang nggak mampu, ya sudah, nggak bisa engkau berdiri, engkau duduk. Ya bisa engkau duduk, maka engkau berbaring. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani suatu jiwa itu kecuali sekemampuannya. Dan alhamdulillah, kita sholat, kita mampu dengan sholat. Kita jihad, kita mampu dengan jihad. Gak bisa kita berperang, ada diberikan kemudahan yang lainnya. Mana jihad di antaranya? Di antaranya adalah menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Allah Jalla Jalaluhu. Itu adalah jihad, jemaah. Itu adalah jihad. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidaklah membebani seorang hamba melainkan dengan kesanggupannya, dan dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang mereka kerjakan, dan dia pula akan dihukum dengan perbuatan buruk yang mereka kerjakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemudian mereka mengatakan, ya Allah, janganlah hukum kami kalau kami lupa dan kami melakukan kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hal tersebut. Dan disebutkan oleh Nabi SAW, innallaha tazawwaja li an ummati khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Orang kalau lupa mengerjakan sholat pada waktunya, enggak mengapa dia kerjakan di waktu ketika dia ingat, dan dia tidak berdosa dengan hal tersebut. Dia tidak berdosa dengan hal tersebut. Ada orang melakukan kesalahan, dia enggak tahu dengan kesalahan tersebut. Dia enggak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum mereka. Qala na'am. Maka disebutkan, mengatakan iya, Rabbana wala tuhammil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau membebani kami dengan beban berat sebagaimana engkau membebani orang sebelum kami, ya Allah. Karena orang-orang sebelum kita, agama Islam itu, umat Islam itu, beban mereka itu lebih berat daripada kita. Tapi mereka sanggup. Di antaranya umat Nabi Musa alaihissalam. Mereka diperintahkan untuk sholat 50 kali sehari. Mampu mereka. Mereka dibebani apalagi ketika kena najis bajunya, itu harus dipotong. Ambil gunting potong, ambil pisau dipotong. Nggak boleh dipakai lagi. Kemudian ketika dia melakukan kesalahan, tobatnya bukan main-main, jemaah, harus bunuh diri. Itu tobatnya mereka. Maka kita pun meminta, orang-orang mukmin meminta, berdoa kepada Allah supaya tidak diberatkan kita dengan hal tersebut. Qala na'am. Akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah bebani kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu. Qala na'am. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan iya.
Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Maka berdoa, ya Allah ampunilah kami, maafkanlah kami ya Allah, dan berikanlah kami rahmat, dan Engkau adalah maula kami, yaitu pemilik kami, wansurna alal qaumil kafirin. Kemudian tolonglah kami dari orang-orang kafir. Qala na'am. Maka Allah Jalla Jalaluhu pun mengatakan iya. Semuanya dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di awal dari keislaman para sahabat itu pun merasa berat dengan amalan-amalan tersebut. Kemudian dia merasa ragu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan pada akhirnya mereka pun menerima semua yang diberikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa hukuman tersebut, dan mereka pun menerimanya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maka semua perintah Allah itu pasti kita kerjakan. Cuman kadang kita harus melawan hawa nafsu kita. Karena inna nafsa la amaratun bisu. Jiwa ini mengantar ke dalam perbuatan yang buruk. Ngajak kita ayo berbuat maksiat. Oh, itu merasa berat. Seperti itu. Kemudian memerintahkan kita menikahkan perbuatan maksiat. Sejatinya itu sangat mudah sekali, tinggal ditinggalkan saja jemaah. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi menuliskan bab ini wajib untuk berpegang teguh, wajib untuk tunduk dengan semua hukum yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita nggak tahu apa hikmah di balik hal tersebut. Walaupun kita nggak tahu, kerjakan. Walaupun kita nggak tahu, kerjakan. Pasti ada keutamaannya, pasti ada manfaatnya di hal tersebut. Walaupun kita nggak tahu. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan keberkahan bagi kita ketika kita melaksanakan ketaatan. Allah Jalla Jalaluhu akan menghinakan kita ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dari apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ingat bahwasanya kewajiban itu tidak akan membuat kita terbebani dengan hal tersebut. Coba lihat amalan apa yang membuat kita terbebani? Enggak ada jemaah. Anda rasa enggak ada? Nggak ada. Mau puasa 1 bulan, alhamdulillah kita sudah biasa mengerjakan hal tersebut. Nggak ada beban-bebannya. Yang orang-orang dulu mereka puasa itu bukan nggak diperintahkan berbuka jemaah, digabung dengan puasa yang berikutnya. Nggak stres dia. Kita nahan dari pagi saja sampai maghrib selesai. Selebihnya makan minum sepuasnya, besok lagi seperti itu. Dan itu pun cuma 1 bulan diwajibkan. Cuma 1 bulan. Dan yang 11 bulan bebas makan jemaah. Allah adil dengan hal tersebut. Allah memberikan kemudahan. Sholat kita kalau sholat 4 rakaat mungkin kayaknya paling lama itu 7 menit atau mungkin 10 menit paling lama. Sisanya setengah jam, 40 menit nunggu nanti sampai isya. Nanti selesai sholat isya nunggu berapa jam sampai subuh. Selesai sholat subuh nunggu berapa jam sampai sholat zuhur. Selesai sholat zuhur nunggu berapa jam sampai sholat asar. Selesai sholat asar nunggu sampai berapa jam sholat maghrib. Jaraknya jauh, ibadahnya cuma sedikit. Bersedekah pun seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaksa kita harus bersedekah banyak-banyak jemaah. Kalau antum mampu silakan. Tapi kalau antum nggak mampu, ala kadarnya. Karena disebutkan oleh para ulama, amalan yang terbaik di sisi Allah itu adalah ketika engkau ikhlaskan untuk Allah Rabbul Alamin. Maka lihat apa kata Imam Ibnul Mubarak, fakam min amalin sagirin tukabbiruhu niyah. Betapa banyak amalan yang kecil sedikit itu jadi besar loh jemaah. Wa kam min amalin kabirin tusaggiru niyah. Betapa banyak amalan yang besar Allah buat dia kecil gara-gara niat kita. Coba antum ingat-ingat amalan apa sih yang berat jemaah itu? Kayaknya nggak ada jemaah, nggak ada amalan berat. Yang berat itu kepala kita yang terlalu banyak mikir dunia, itu beratnya jemaah. Iya, beratnya mikirin duit nggak ada itu berat. Kalau ibadah kayaknya aman-aman saja jemaah, nggak ada. Tidak seperti orang-orang di luar sana. Agama yang lain itu berat jemaah amalannya, walaupun mungkin mereka cuma mengerjakan ibadah cuma 2 hari saja.
Cuman di sana antum kalau melakukan dosa harus beli buku penebus dosa jemaah. Antum gak punya duit, stres antum. Ya Allah, dosa anda tambah, ini gak ada duit untuk beli buku, susah. Gak bisa kehapus dosanya antum dan seterusnya. Berat jemaah, berat. Berat. Agama atau syariat orang-orang selain dari agama Islam. Kan disebutkan oleh para ulama, ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar. Agama Islam itu datang untuk memudahkan urusan. Maka antum jangan lihat, oh orang kalau berzina dirajam, orang yang membunuh dia dibunuh juga. Itu untuk supaya lebih hidup kita. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, walakum fil qisas. Untuk kalian itu qisas, atau disebutkan di dalam qisas itu al-haya. Ada kehidupan dalam hukuman tersebut. Kalau dia ditegakkan qisas, enggak akan berani orang membunuh orang lain. Enggak akan berani orang menzalimi orang lain. Ditegakkan, oh yang mencuri sekian dinar misalnya dipotong tangannya. Kalau ditetapkan enggak ada orang yang berani mencuri. Akhirnya ada kehidupan di syariat-syariat Allah. Cuman kadang kita terlalu menggunakan perasaan dan tidak menggunakan akal. Wallah ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Ada sisa waktunya kita gunakan untuk tanya jawab. Dalam bab ini cuman satu hadis aja yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan insyaallah kita akan masuk ke bab yang berikutnya, bab ke-18. Nah, mungkin ada pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustadz, kebalikan dari pertanyaan saya yang sudah lewat mengenai sholat sholat sunnah, baik itu ba'diyah atau qabliyah, itu cuma 2 rakaat. Kalau umpamanya lewat, apakah itu bisa diteruskan jadi 4 atau salam baru sujud sahwi setelah salam? Nah, tentang masalah sholat sunnah. Ada orang terbiasa mengerjakan sholat sunnah, kemudian lewat, nggak bisa mengerjakannya. Ini nggak bisa mengerjakan apa? Sholatnya yang kebablasan rakaatnya. Lewat dari waktunya apa kebablasan rakaatnya? Masuk waktu sholat jemaah. Oh, lewat kemudian dia lanjut lagi. Apakah ada sujud sahwinya? Disebutkan oleh Imam Syafi'i ada. Ketika itu sholat sunnah, maka sujud sahwinya juga sunnah, tapi nggak wajib. Nggak wajib. Seperti itu. Maka disyariatkan. Silakan disyariatkan. Kalau memang dia kebablasan, dia harus 2 rakaat, ternyata dia 3 rakaat, kemudian baru dia ingat, dia sujud sahwi. Itu sujud sahwi itu gunanya adalah targhimal lisyayatin, untuk menghinakan setan yang tadi ganggu kita, jemaah, supaya amalan itu menjadi sempurna. Imam Syafi'i mengatakan kalau dia sholat wajib, hukumnya adalah wajib. Kalau dia sholat sunnah, maka hukumnya adalah sunnah. Dan itu disebutkan oleh beliau dalam pembahasan sujud sahwi. Allah ta'ala alam shawab. Kalau dia dilanjutkan jadi 4 jemaah. Sekarang pertanyaannya, sholat sunnah itu langsung 4 itu apakah ada? Karena Nabi SAW mengatakan sholatul laili wan nahari, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, masna. Sholat siang hari dan malam hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, dipakai sujud sahwi kalau diingat. Nah, itu yang disebutkan oleh imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tentang masalah sujud sahwi. Nah, Allah ta'ala alam. Ada yang lain? Bismillah Ustaz. Terkait dengan tadi yang samina wa atona ya, itu kategori yang kita harus samina wa atona, itu mungkin nanti diminta dijelaskan apa, karena akan menjadi keraguan ya, untuk mungkin ada beberapa yang bertanya, mau menanya aku dah, ya udah itu samina wa atona ikut aja gitu loh. Tapi mungkin ada satu garis besar yang mana yang harus diikuti tadi ya, diikuti sama sekali, dan mana yang memang kita ada satu ruang ya untuk bertanya, karena ada beberapa yang ada satu keraguan karena memegang yang tadi ya, yang samina wa atona, sehingga jadi malas bertanya gitu, atau mau ada apa-apa samina wa atona ikut aja gitu. Itu Ustaz. Mohon penjelasan.
Tentang permasalahan ucapan sami'na wa ata'na ini bukan permasalahan yang lain jemaah. Ini khusus untuk syariat Allah dan Rasulnya. Apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul itu sami'na wa ata'na. Antum mengatakan kami dengar, kami taat, kerjakan. Kecuali kalau memang samar-samar bagi antum. Antum ini nggak jelas nih apa maksudnya, mau kejelasan ini biar lebih mantap. Baru antum tanyakan dia maksudnya apa ini. Nah setelah jelas bagi antum hal tersebut, antum katakan sami'na wa ata'na. Ini memang bagi hukum-hukum yang memang yang jelas jemaah, yang nggak ada ragu sama antum. Sami'na wa ata'na, dan memang hukum Allah dan Rasulnya itu jelas. Cuman kita aja yang nggak nyampe kepala kita ke sana jemaah. Makanya kadang butuh ditanyakan. Tapi kalau memang sahih dari Nabi SAW seperti itu, apa yang kita ragukan untuk mengerjakan itu? Contohnya misalnya kita diperintahkan untuk menutup aurat. Ya sudah, apalagi nggak ada keraguan dari menutup aurat. Oh itu untuk menjaga diri kita dan untuk sebagai pengenal bagi kita, sami'na wa ata'na, kerjakan. Tanpa embel-embel, oh kan nanti kalau kita menutup aurat, orang nggak ada yang suka sama si kita. Siapa yang bilang perempuan yang menutup aurat tuh nggak ada yang suka sama dia? Anak-anak ini dia lagi nunggu-nunggu nanti. Kalau udah besar nikah, yang ketutupan yang akan dicari. Dia nggak akan nyari yang telanjang-telanjang jemaah. Itu yang ketutupan itu yang dicari. Jangan mengatakan kalau ketutupan nanti kita nggak dapat jodoh. Siapa yang bilang seperti itu? Nah, karena kita senang yang tertutup jemaah. Karena khusus kita yang lihat. Kalau dilihat sama orang banyak itu, udah berkarat kayaknya sudah jemaah. Akhirnya kita udah nggak ada selera loh. Orang saja yang tergoda, tapi kita nggak ada selera dengan hal tersebut. Nah, maka ini dalam ketaatan kepada Allah, perintah dari Allah, larangan dari Allah, maka sami'na wa ata'na. Tapi kalau kurang jelas, antum tanyakan. Antum tanyakan hal tersebut. Allahu ta'ala alam bisawab. Kalau nggak ada kita cukupkan. Nah, Allah ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. InsyaAllah nanti kalau masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di pertemuan yang berikutnya. Bidillahi tabaraka wa ta'ala. Dan insyaAllah kita akan masuk ke bab yang ke-14. Ini babnya ya lumayan mungkin kita dengar itu agak-agak rada-rada kurang mengenakan menurut kita kayaknya yang belum paham. Imam Nawawi membuat judulnya luar biasa jemaah. Finnahyi anil bid'ai wa muhdatsatil umur. Larangan untuk melakukan perbuatan bid'ah dan mengada-ngada dalam agama. Imam Nawawi menuliskan dalam kitabnya. Ternyata ucapan bid'ah itu sudah nyampe ke telinga beliau dan beliau membuat pembahasan di kitabnya. Ini imam kita, Imam Nawawi yang madhabnya sama seperti kita, madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nanti insyaAllah kita akan bahas apa yang dimaksudkan dengan hal tersebut dan dalil-dalilnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, kemudian memudahkan semua urusan kita dan memasukkan kita ke dalam surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.